Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para sahabat sekalian, dimana saja anda berada, kembali kita bertemu pada kesempatan tongkrongan Gubuk Faedah ini. Alhamdulillah, kanal tongkrongan Gubuk Faedah ini rupanya mendapatkan sambutan banyak pihak, utamanya berkaitan dengan masalah beberapa hukum muamalah. Untuk itu mohon doa restunya kepada para sahabat sekalian untuk dukungannya terhadap kanal tongkrongan Gubuk Faedah ini, semoga bisa lebih memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat, utamanya buat umat Islam semuanya. Para sahabat sekalian, ada sebuah pertanyaan dari sahabat yang tinggal di Brebes, di Tanjung Brebes ada adat telitian atau urunan yang gantian untuk membuat rumah, telitian pasir, bata dan lain sebagainya, tapi berupa uang. Boleh apa tidak? Misalnya si A membuat rumah, si B telitian pasir 1 truk dam tapi berupa uang. Besok pada waktu si B membuat rumah, si A ganti mengembalikan pasir 1 truk dam tapi juga berupa uang. Begitu. Apakah model seperti ini hukumnya boleh? Para sahabat sekalian, kalau menyimak dari model yang dilaksanakan oleh masyarakat masyarakat Brebes ini, kelihatannya ini adat ini sudah berlaku, dan Al-Fakir meyakini bahwasanya di sana banyak sekali para ulama, yang saya yakin karena para ulama di sana tidak melarang, maka Al-Fakir husnudzon bahwasanya mereka lebih banyak tahu tentang masalah ini. Namun di sini Al-Fakir hanya akan memberikan sekilas jawaban mengenai pandangan Al-Fakir terkait dengan masalah penelitian yang ada di masyarakat Brebes ini. Para sahabat sekalian, kalau penyerahan sesuatu kepada orang lain tapi berupa uang, pada hakikatnya hukum asalnya adalah termasuk akadnya akad qard. Akad qard itu ya akad utang piutang, dan ini memang sudah banyak berlaku di masyarakat kita, misalkan lewat budaya arisan dan lain sebagainya. Tetapi yang berlaku di masyarakat Brebes itu menyerahkan uang tapi dengan ditakar atau distandarkan dengan objek barang. Para sahabat sekalian, mungkin jawaban di sini agak berbeda dengan sebelumnya, dengan video sebelumnya tentang masalah utang uang dibayar dengan uang. Pada masyarakat Brebes ini, kalau dalam pandangan Al-Fakir, adat yang berlaku adalah uang yang diserahkan itu digunakan untuk membeli barang. Jadi adat yang berlaku di sana, uang tersebut digunakan untuk membeli barang, misalkan berupa pasir dan lain sebagainya. Dan itu ketika seorang yang mengasihkan uang itu kepada orang yang sedang mau membangun rumah, itu pada waktu akad menyerahkannya itu adalah bukan akad menghutangi sebenarnya, tapi akadnya adalah bukan akad menghutangi uang, tapi akadnya adalah menghutangi barang. Jadi akadnya itu adalah akad menghutangi barang. Jadi adat yang berlaku di sana, ini loh saya kasih, uangnya saya kasih untuk membeli pasir 1 dam, terus kamu beli sendiri. Jadi seolah-olah ada unsur yang berlaku di situ, adat yang berlaku di situ, adat mutorid istilahnya, adat mutorid yang berlaku di sana, bahwasanya ketika ada orang mengasih uang kepada orang yang sedang membangun rumah, pada dasarnya adalah untuk menyumbang karena sudah ditentukan wujud barangnya. Jadi untuk menyumbang berupa barang, tetapi disuruh membeli sendiri
sesuai kebutuhan. Karena kalau misalkan kita kasihkan berupa barang, khawatirnya justru malah numpuk barang satu. Jadi khawatirnya numpuk barang satu. Misalkan ada 10 orang sama-sama menyumbang barangnya itu berupa pasir, nanti 10 orang jadinya numpuk pasir semua. Kalau numpuk pasir semua justru malah tidak maslahah. Oleh untuk itu kemudian diserahkan kepada pihak yang berlaku atau pihak yang sedang membangun untuk mewujudkan berupa barang sendiri. Kalau misalkan akadnya itu berupa menyumbang pasir terus kemudian digunakan untuk membeli pasir betulan, maka pada hakikatnya adalah yang dikembalikan memang harus berupa pasir. Tetapi kalau misalkan menyumbang uang saja tapi tidak menentukan ain barangnya itu berupa apa, ya, dan tidak berusaha untuk diwujudkan berupa barang yang sesuai yang ditentukan itu, maka hakikat menyerahkan uang tadi itu adalah hakikat qard yang termasuk utang uang. Jadi perbedaannya di sini. Jadi kalau ada takyin untuk membeli pasir, maka itu berupa barang yang dihutangkan adalah berupa pasir. Tetapi kalau tidak ada takyin berupa pasir atau berupa barang apapun, maka hakikatnya adalah menghutangi uang. Nah, itu. Jadi hukumnya boleh apa tidak kalau menimbang dari unsur maslahah yang dipenuhi. Jadi adanya unsur maslahah yang besar di masyarakat Brebes terkait dengan adat telitian seperti ini, maka hukumnya adalah boleh disebabkan karena menimbang unsur kemaslahatan, dari kemaslahatan yang muktabar, dan apalagi di sana terdapat para ulama yang tidak melarang, ya, ada yang tidak melarang akan hal tersebut, sehingga hukumnya adalah diputuskan boleh karena selain unsur kemaslahatan juga karena urf. Jadi al-urf as-sabitu bil urfi katsabiti bin nafsi. Jadi sesuatu yang tetap atau yang bersifat teguh karena mengundang maslahah yang besar berdasarkan urf, itu termasuk hukumnya juga termasuk sabit bin nafsi. Sekian, semoga jawaban singkat ini berfaedah buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.